Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai biaya produksi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan biaya produksi? Biaya produksi merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi untuk tentu saja memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, biaya produksi ini ada 3 macam nih. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang besarannya tetap berapapun jumlah produksinya. Yang artinya, biayanya tidak tergantung berapa hasil dari produksi atau hasil output dari perusahaan tersebut, seperti modal yaitu alat ataupun mesin, dan juga sewa. Nah, biaya yang kedua yaitu ada biaya variabel. Biaya ini besarannya tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Jika jumlah produksinya banyak, maka biaya variabel yang akan dikeluarkan juga akan banyak. Sedangkan jika jumlah produksinya sedikit, maka biaya yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit. Biaya variabel ini terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga bahan penolong. Dan yang ketiga ada biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan karena adanya penambahan jumlah produksi. Nah, kita pahami dulu yuk apa yang dimaksud dengan biaya tetap. Sebagai contoh ilustrasi, sebuah kios dagang untuk perjualan bakso mempunyai harga sewa sebesar 750.000 per bulan. Sedangkan tukang bakso tersebut menjual mangkok atau menjual barang dagangannya dalam satu hari bisa 100 mangkok, di hari kedua bisa 80 mangkok, dan di hari ketiga bisa 150 mangkok. Nah, meskipun besaran jumlah mangkoknya ini selalu berubah-ubah setiap hari, namun hasil produksi atau hasil penjualan ini tidak mempengaruhi berapa tukang bakso tersebut harus membayar sewa kios per bulannya. Yang artinya sewa kios yang harus dibayar tetap Rp750.000, meskipun sedang laris ataupun sedang sepi. Kemudian, apa sih bedanya antara biaya bahan baku dan juga biaya bahan penolong? Sebagai contoh, untuk membuat bakso, kita memerlukan 4 komponen ini, yaitu daging sapi ataupun daging ayam, tepung, bumbu, dan juga es batu. Nah, dari keempat bahan tersebut, hanya ada satu bahan baku, yaitu daging sapi. Kenapa? Karena besaran daging sapi ini akan mempengaruhi 3 bahan yang lainnya, dan tepung, bumbu, dan juga es batu tersebut merupakan disebut sebagai bahan penolong, di mana untuk membuat bakso, 3 komponen ini bukanlah menjadi bahan baku utama. Nah, kemudian kira-kira bagaimana ya menghitung biaya produksi? Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menghitung biaya produksi. Yang pertama, kita bisa mencari biaya total atau total cost atau biasa juga disebut sebagai TC. TC ini adalah hasil penjumlahan antara total biaya tetap atau total fixed cost ditambah dengan total biaya variabel atau total variable cost. Kemudian, untuk menghitung biaya rata-rata atau average cost atau biasa disebut AC, bisa juga dihitung dengan AC sama dengan average fixed cost atau rata-rata biaya tetap ditambah rata-rata biaya variabel atau average variable cost, atau juga bisa kita cari dengan AC sama dengan TC per Q, yang artinya total cost dibagi dengan jumlah hasil produksi. Dan di sini TC juga sama dengan AC dikali dengan Q. Selain itu, untuk mencari biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu AFC sama dengan TFC dibagi dengan jumlah hasil produksi. Kemudian untuk mencari biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yaitu dengan
membagi total variable cost dibagi dengan jumlah hasil produksi. Selain itu, kita bisa mencari biaya marginal atau marginal cost atau biasa juga disebut MC dengan cara delta TC dibagi dengan delta Q atau delta TVC sama dengan dibagi dengan delta Q. Seorang produsen, selain menghitung besarnya berapa biaya yang kita keluarkan untuk membuat suatu barang atau jasa, kita juga harus menghitung berapa sih hasil yang akan kita terima, atau berapa sih pendapatan yang akan kita terima. Menghitung penerimaan produsen. Penerimaan produsen atau penerimaan total atau biasa juga disebut total revenue bisa dihitung dengan cara TR sama dengan P dikali Q, di mana TR sama dengan total revenue, kemudian P sama dengan harga jual barang, dan Q sama dengan jumlah barang yang dijual. Di mana penerimaan rata-ratanya atau average revenue bisa kita cari dengan cara AR sama dengan total revenue dibagi dengan jumlah hasil produksi yang kita jual. Atau bisa juga average revenue sama dengan harga jual produk itu sendiri. Kemudian untuk penerimaan marginal atau marginal revenue bisa kita lihat dari delta TR dibagi dengan delta Q, atau bisa juga MR sama dengan TR aksen, di mana fungsi dari TR harus diturunkan satu terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mencari laba maksimum, kita bisa mencari dengan TR dikurangi dengan TC, atau total revenue ataupun total penerimaan dikurangi dengan total cost atau total biaya yang kita keluarkan. Nah, sedangkan titik impas atau break even point atau biasa disebut dengan BEP terjadi ketika total penerimaan atau total revenue sama dengan total biaya atau sama dengan total cost, di mana perusahaan tersebut tidak mendapatkan untung maupun rugi. Perusahaan akan mendapatkan untung apabila total penerimaan atau TR lebih besar dari TC. Sedangkan saat TC lebih besar daripada TR, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah pabrik makanan ringan dengan merek Yummy mempunyai biaya tetap atau fixed cost sebesar 1 juta rupiah. Biaya untuk membuat makanan ringan sebesar 500 per unit. Apabila makanan tersebut dijual dengan harga Rp1.000, maka carilah A. Hitunglah biaya total atau TC pada saat jumlah produksi sebanyak 500 unit. Yang B. Pada saat kapan pabrik mencapai BEP. Untuk poin C, untung atau rugi K apabila memproduksi sebanyak 9.000 pack. Untuk menjawab soal yang pertama, bisa kita lihat di bawah ini. Tapi sebelum itu, kita telaah dulu yuk, apa saja sih informasi yang ada di dalam soal? Di dalam soal telah diketahui besarnya fixed cost atau TFC sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan biaya untuk membuat sebuah makanan ringan ini dianggap sebagai variable cost atau biaya produksi dari makanan ringan itu sendiri, di mana untuk membuat makanan ringan pasti sudah dimasukkan biaya bahan baku, biaya bahan penolong, juga biaya tenaga kerja orang yang membuat makanan tersebut. Jadi, variable cost dari soal ini adalah 500 per unit makanan. Apabila makanan tersebut dijual dengan harga 1.000, harga 1.000 di sini yang artinya harga jual makanan tersebut sebesar Rp1.000. Nah, untuk menjawab soal yang A, kita bisa menggunakan rumus TC sama dengan FC atau TFC ditambah dengan VC atau TVC. FC diketahui sebesar 1 juta. Kemudian, fixed cost-nya diketahui sebagai 500 per unit. Maka TC sama dengan FC ditambah VC, di mana FC-nya 1 juta ditambah dengan
VC 500 per unit dan dikali saat jumlah produksi sebanyak 500 unit. Makanya VC di sini 500 unit, 500 biaya per unit dikali dengan total jumlah biaya produksi, yaitu sebesar 500 juga. Yang mana menghasilkan total biaya untuk membuat makanan ringan tersebut sebesar Rp1.250.000 untuk membuat 500 unit makanan ringan tersebut. Kemudian, untuk menjawab soal yang B, yaitu pada saat kapan pabrik mencapai break-even point atau BEP, yaitu saat TR sama dengan TC, di mana rumus mencari TR sama dengan P dikali Q, sedangkan TC, FC ditambah VC, maka kita masukkan ke dalam persamaan TR sama dengan TC. TR sama dengan P dikali Q, di mana harga jualnya yaitu Rp1.000 dan juga Q-nya belum diketahui. Dan total biaya atau total cost-nya seperti kita ketahui bahwa fixed cost atau FC-nya sebesar 1 juta, sedangkan variable cost-nya hanya diketahui 500 per unit dan dikali dengan Q. Maka kita samakan atau kita pindah ruaskan 500 Q dari persamaan TC ini ke sebelah kiri, di mana 1000 Q dikurangi 500 Q sama dengan 1 juta, 500 Q sama dengan 1 juta, dan Q sama dengan 2000 pack, yang artinya perusahaan tersebut mencapai BEP saat perusahaan tersebut memproduksi makanan ringan sebanyak 2000 pack. Dan nominal yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan 2000 pack sebesar, pabrik akan mengalami BEP pada saat Q sama dengan 2000 unit pada biaya total TC sama dengan FC-nya 1 juta ditambah VC-nya 500 dikali 2000, yaitu TC sama dengan 2 juta. Jadi perusahaan tersebut akan mencapai BEP saat memproduksi sebanyak 2000 unit dengan total biaya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian, untuk soal yang bagian C, yaitu untung atau rugikah apabila memproduksi 9000 pack. Nah, kita harus mencari tahu dulu berapa total penerimaan dan juga total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Yumi tersebut saat memproduksi sebanyak 9000 pack. Yang pertama kita cari total penerimaannya terlebih dahulu. TR sama dengan P dikali Q, di mana P-nya itu 1000 atau harga jualnya 1000 dan Q atau jumlah produksi yang dijual sebanyak 9000 pack. 1000 dikali 9000 hasilnya 9 juta. Jadi perusahaan Yumi akan memperoleh penerimaan total sebesar 9 juta ketika memproduksi 9000 pack. Dengan total biayanya yaitu FC ditambah VC, yaitu FC-nya 1 juta ditambah VC yang 500 dikali dengan 9000, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 9000 pack sebesar Rp5.500.000. Dan untuk mencari laba sama dengan TR dikurangi dengan TC. TR-nya tadi kita dapat 9 juta dan TC-nya 5.500.000, maka untuk mencari laba 9 juta dikurangi 5.500.000, yaitu labanya Rp3.500.000. Nah, yang artinya perusahaan Yumi tersebut akan mengalami keuntungan. Nah, sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.